sama saya Cynthia Devita. Nah, di sini saya akan membagi share cerita pembelajaran yaitu tentang manajemen bisnis dan layanan keuangan yang berbasis IT. Sebenarnya itu banyak banget sih. Nah, tapi di sini saya akan meringkas melalui PowerPoint yang ada di sini. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen bisnis. Nah, manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasi sampai mengendalikan kegiatan apapun termasuk usaha. Nah, yang kedua, ini sebenarnya manajemen bisnis. Nah, kalau manajemen bisnis itu adalah kegiatan pengaturan dari berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semuanya tuh bisa dijalankan dengan baik kalau ada kerjasama. Jadi tuh benar-benar proses kerjasamanya tuh ada banget gitu. Nah, next. Nah, ini jenis-jenis manajemen yang diperlukan untuk bisnis. Nah, yang pertama itu manajemen keuangan. Itu penting banget. Yang kedua, itu manajemen SDM. Yang ketiga, itu manajemen pemasaran. Dan yang keempat, itu manajemen operasional. Next, contoh penerapan manajemen bisnis yang baik. Nah, yang pertama, manajemen itu harus memahami jenisnya. Jenisnya itu usaha yang dilakukan sejak awal, yang pertama banget dibangun gitu loh. Nah, Anda juga harus bisa mendeskripsikan dengan baik mulai dari lokasi sampai kemungkinan hambatan yang terjadi. Nah, yang kedua, itu melakukan analisis produk dan persaingan dengan akan terjadi. Nah, analisis yang dibutuhkan untuk menentukan aneka strategi baik dalam membuat produk sampai ke ranah promosi. Jadi awalnya produk dulu yang dibuat, lalu ke ranah promosi gitu. Nah, ini yang ketiga, melakukan pemasaran yang tepat. Pemasaran yang bisa dilakukan ke media sosial atau membuat konten baik tulisan atau video. Itu kayak promosi di media sosial kita, di media sosial perusahaan. Nah, ini yang keempat, selalu melakukan pengecekan. Ini pengecekannya yang dilakukan untuk pelaporan keuangan gitu loh. Kalau belum ada orang yang bekerja sama dengan akuntan, bisa menggunakan aplikasi akuntansi agar proses pencatatan berjalan dengan baik. Nah, yang kelima, selalu melakukan evaluasi pada produk dan SDM pada jangka waktu tertentu gitu. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan yang lebih parah. Next, nah di sini apakah yang dimaksud dengan fintech? Nah, fintech itu adalah singkatan dari financial technology, yaitu penggabungan antara teknologi dan sistem finansial atau keuangan. Nah, jadi di sini IT ini sangat penting gitu loh di era tahun ini, apalagi semenjak adanya kayak fintech ini, kita tuh bisa lebih mudah melakukan keuangan jarak jauh gitu. Jadi nggak perlu kalian ke ATM atau gimana ya. Jadi melalui handphone, smartphone kalian itu udah bisa gitu. Nah, next, apa manfaat yang diberikan oleh fintech? Nah, ini manfaatnya yang tadi saya bilang. Pertama, kemudahan layanan finansial. Kemudahan ini bisa melakukan transfer uang hanya melalui smartphone. Oke. Bahkan beberapa layanan fintech juga memungkinkan untuk membayar berbagai tagihan bulanan. Contohnya tuh membayar listrik gitu, kayak pembayaran lain, telepon, BPJS, ya kan. Terus udah gitu kayak beli kuota, atau bisa jadi penghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu keluar, tuh benar kan, tidak perlu keluar untuk melakukan transaksi tersebut. Jadi dalam satu penggunaan, dalam satu smartphone itu kalian bisa kemana-mana gitu, jadi nggak perlu jalan istilahnya. Nah, yang kedua, membantu UMKM mendapatkan modal usaha modal usaha berhubungan lebih mudah. Nah, fintech ini adalah solusi terbaik untuk membantu memajukan UMKM. Saat ini sudah ada cukup banyak penyedia layanan fintech di Indonesia yang menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan bunga bank. Sistem ini disebut juga dengan peer-to-peer.
P2P. Nah, P2P lending yaitu sebuah praktik berbasis online platform yang menentukan pelaku UMKM yang membutuhkan dana dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi meminjamkan uang mereka. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh untuk investasi, juga dalam satu handphone juga bisa gitu loh. Nah, apa saja jenis-jenis fintech yang tersedia di zaman sekarang? Nah, pada praktiknya, fintech ini memiliki banyak produk dan layanan yang bisa kamu manfaatkan. Namun, Bank Indonesia membagi klasifikasi jenis fintech menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama yaitu peer-to-peer atau P2P. Nah, lending dan crowdfunding. Klasifikasi pertama adalah P2P lending dan crowdfunding yang bisa dikatakan sebagai marketplace financial platform. Satu ini menemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang bersedia yang memberikan dana untuk investasi. Prosesnya itu cenderung praktis kan, benar kan apa saya bilang. Jadi prosesnya itu sangat praktis banget, jadi nggak perlu pusing-pusing. Nah, cenderung tuh praktis bandingkan dengan bank konvensional karena bisa dilakukan dalam satu online platform. Cuma satu itu doang. Nah, contohnya itu penyedia layanan P2P lending adalah Modalku. Tuh contohnya tuh ada Modalku. Terus udah gitu contoh untuk crowdfundingnya itu ada Kitabisa. Yang payment, clearing, dan statement. Bagi yang sering menggunakan payment, pasti tahu Gateway atau e-wallet. Nah, dua produk ini disebut termasuk kategori payment. Jadi ini baik diselenggarakan oleh BI. Nah, contohnya nih banyak nih. Contohnya itu sistem clearing nasional BI atau SKNBI, ataupun pihak startup finansial lain seperti Extended, Kartuku, dan Doku. Tapi banyak sering terkenal sih kalau kata aku Doku sih, tapi banyak sih yang lain juga, payment yang lain. Nah, yang C ini manajemen risiko dan investasi. Melalui jenis fintech kategori ini, kamu bisa menantau kondisi keuangan sekaligus melakukan perencanaan keuangan secara pribadi, mudah dan praktis. Nah, umumnya fintech ini manajemen risiko dan investasi hadir dalam bentuk aplikasi yang bisa kamu akses di smartphone kalian gitu. Kamu hanya perlu mengisi data-data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan sesuai kebutuhan. Next. Nah, yang ini D. Yang D itu market aggregator fintech. Nah, fintech untuk kategori market aggregator mengacu pada portal yang mengumpulkan ragam informasi terkait keuangan untuk disajikan pada pengguna atau target audiensnya. Nah, informasi ini bermacam-macam, bisa tergantung tips, keuangan investasi, hingga kartu kredit. Dengan adanya market aggregator, diharapkan kamu bisa mendapatkan informasi yang tepat sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Nah, udah semua. Nah, ini tentang pengertian manajemen layanan keuangan yang berbasis TI. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.